Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rista Arnanda dengan nomor induk mahasiswa 1830802031 akan membahas materi mengenai golongan 1B. Nah, golongan 1B ini biasanya dikenal dengan golongan mata uang, yang mana terdiri dari unsur tembaga, perak, dan emas. Langsung saja ke kelimpahan. Kelimpahan pada golongan 1B ini yang pertama untuk tembaga biasanya di alam ditemukan dalam bentuk kalkopirit, kalkosit, bornit, enervit, chrysocolla, melasit, azurit, kuprit, turquoise. Sedangkan untuk perak itu ditemukan di alam dalam bentuk biji sulfida dan argentit. Dan untuk emas di alam itu biasanya ditemukan dalam bentuk butiran-butiran bongkahan batu kuarsa. Selanjutnya adalah konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron untuk tembaga itu yaitu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Sedangkan untuk perak adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s1. Sedangkan untuk emas 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6, 4D10, 5S2, 5P6, 4M14, 5D10, 6S1. Nah, bisa dilihat di sini untuk nomor atom dari tembaga adalah 29. Sedangkan untuk nomor atom dari perak adalah 47. Dan untuk emas itu nomor atomnya adalah 79. Nah, untuk nomor atom itu sama dengan proton. Ya, bisa dilihat proton pada tembaga itu 29 dan neutronnya adalah 35. Sedangkan untuk perak itu neutronnya adalah 61 dan untuk emas itu neutronnya adalah 118. Selanjutnya untuk proses pembuatan. Proses pembuatan tembaga itu adalah dimulai dengan cara liberasi. Nah, proses liberasi ini adalah suatu proses yang mana proses peremukan. Jadi, dari proses ini dilakukan penghancuran pada biji tembaga sampai halus. Nah, ketika dia sudah halus, maka proses selanjutnya itu biji yang sudah halus tadi diolah selanjutnya melalui proses flotasi untuk menghasilkan konsentrat tembaga yang akan dibuat. Selanjutnya, ketika konsentrat tembaga dari hasil proses flotasi itu sudah didapat, maka langkah selanjutnya adalah dipanggang. Selanjutnya, setelah dari proses pemanggangan tersebut, dilakukan proses pemurnian, yaitu tembaga dimurnikan dilakukan dengan cara elektrolisis. Nah, yang mana selama proses elektrolisis itu, tembaga dipindahkan dari anoda ke katoda dengan menggunakan potensial tertentu, sehingga bahan pengotor dapat terpisah. Sehingga yang mana hasil akhirnya itu akan dihasilkan tembaga. Akan tetapi, ada yang lain mengatakan bahwa cara pembuatan dari tembaga tersebut adalah terdiri dari 3 proses. Yang pertama itu adalah proses pirometalurgi, yang mana proses pirometalurgi ini adalah suatu proses pengolahan biji dengan temperatur tinggi dari hasil pembakaran bahan bakar. Selanjutnya, yang kedua, proses hidrometalurgi. Proses hidrometalurgi ini merupakan suatu proses pengolahan biji dengan melarutkan biji yang kemudian dipisahkan lagi dari larutan tersebut, sehingga diperoleh unsur tembaga yang bebas dari unsur lain. Selanjutnya, yang ketiga adalah proses elektrometalurgi. Nah, untuk proses elektrometalurgi ini adalah suatu proses proses pengolahan biji dengan tenaga listrik, seperti pada elektrolisa dan elektroterin. Selanjutnya, untuk pembuatan perak. Nah, untuk pembuatan perak itu diawali dengan proses flotasi. Selanjutnya, dilakukan proses penghancuran dan pemekatan biji dengan NaCN, encer, dan udara. Nah, yang ketiga itu penyaringan larutan NaGCN2. Yang keempat, proses pembuatan Ag itu adalah penambahan aluminium atau serbuk seng, sehingga hasil akhirnya akan diperoleh perak. Cara pembuatan yang ketiga yaitu emas. Nah, untuk emas ini terdiri dari 2 proses pembuatan. Yang pertama itu adalah hidrometalurgi.
Proses hidrometalurgi ini adalah merupakan suatu proses yang mana menggunakan metode untuk mendapatkan logam emas. Nah, dari hidrometalurgi ini terdiri dari 3 tahap, yaitu pelindian, pemekatan, dan pengambilan. Yang kedua itu adalah proses pirometalurgi. Pada proses pirometalurgi ini memanfaatkan panas atau suhu tinggi dari proses pembakaran untuk memisahkan emas dengan mineral lainnya. Nah, tahapan dari proses pirometalurgi ini adalah pengeringan, kalsinasi pemanggangan, peluburan, dan pemurnian. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah membahas tentang sifat fisika. Sifat fisika dari golongan 1B dengan nomor atom tembaga itu adalah 29, perak adalah 47, dan emas adalah 79. Nah, dengan bertambahnya atau dengan semakin besar nomor atom, maka membuat jari-jari atom itu semakin besar. Untuk nilai dari jari-jari atom tembaga itu adalah 1,28, perak adalah 1,44, dan emas adalah 1,44. Titik didih dan titik lebur. Nah, titik didih dan titik lebur pada golongan 1B ini semakin bertambah atau semakin besar. Yaitu pada tembaga untuk titik didihnya adalah 2595, perak titik didihnya adalah 2162, emas adalah 2856, sedangkan untuk titik leburnya adalah 1084,62 pada tembaga, 961,78 pada perak, dan emas adalah 1064,18. Massa jenis dari golongan 1B ini adalah semakin bertambah juga dari Cu ke Au, yaitu pada tembaga 8,96, perak 10,5, dan emas adalah 19,3. Selanjutnya untuk tingkat oksidasi atau bilangan oksidasi dari tembaga itu adalah 2 dan 1, sedangkan untuk perak itu adalah 1, dan emas adalah 3 dan 1. Yang mana masing-masing dari wujud golongan 1B ini semuanya adalah padat. Nah, sedangkan untuk elektronegativitasnya itu semakin bertambah, yaitu pada tembaga 1,90, perak 1,93, dan emas 2,54. Nah, untuk energi ionisasi. Energi ionisasi pada tembaga itu energi ionisasi pertama hingga energi ionisasi ketiga itu semakin meningkat. Juga berlaku untuk perak dan emas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi-reaksi yang terjadi pada golongan 1B sesuai dengan reaksi Bilox, reaksi bilangan oksidasi. Yang pertama itu adalah tembaga. Tembaga Cu+. Itu terjadi atau contoh reaksinya adalah Cu yang direaksikan dengan H3O menghasilkan Cu+ plus H2 plus 2H2O. Cu yang direaksikan dengan 2Cl- itu menghasilkan CuCl2-. Sedangkan untuk Cu dengan muatan 2+, itu adalah 2Cu+ menghasilkan Cu2+ plus Cu. Dan untuk perak dengan muatan Ag+, yang ketika dia direaksikan dengan Cl- itu akan membentuk AgCl. Dan selanjutnya untuk emas pada muatan Au+, yang direaksikan dengan Cl- akan membentuk AuCl, sedangkan untuk muatan 3+, yang direaksikan dengan 3Cl- akan membentuk AuCl3. Selanjutnya adalah sifat kimia dari golongan 1B. Sifat kimia dari golongan 1B yang pertama adalah paramagnetik. Paramagnetik ini disebabkan karena unsur-unsur dari golongan 1B itu memiliki orbital s yang belum terisi secara penuh, sehingga atom, unsur bebas maupun senyawanya dapat memiliki elektron yang tidak berpasangan. Selanjutnya, untuk potensial reduksi E standar, itu dari Cu, Ag, dan Au itu selalu bernilai positif. Selanjutnya, tahan terhadap korosi. Jadi golongan 1B ini tahan terhadap korosi. Mengapa begitu? Hal ini disebabkan karena ketika logam-logam pada golongan 1B bereaksi dengan udara itu akan terbentuk lapisan oksida, sehingga bagian dalamnya itu terlindungi. Selanjutnya, dapat membentuk ion atau senyawa kompleks. Mengapa itu dapat terjadi? Hal itu tersebut
dikarenakan karena kemampuan unsur-unsur golongan 1B menggunakan elektron D pada ikatan kimia. Selanjutnya, jika ditinjau dari kereaktifan dari Cu ke Au, itu semakin tidak reaktif. Sehingga dari hal tersebut, kita ketahui bahwa emas itu yang paling tidak reaktif. Oleh sebab itu, emas adalah logam yang dapat ditemukan dalam keadaan bebas di alam. Sedangkan tembaga dan perak dapat berupa unsur bebas dan juga dalam senyawa. Nah, untuk elektronegativitas, itu semakin bertambah dari Cu ke Au pada larangan Pauli. Selanjutnya, ini adalah kita akan membahas manfaat dari golongan 1B. Yang pertama, pada tembaga. Tembaga biasanya itu dimanfaatkan sebagai penghantar atau kabel listrik dan komponen elektronika. Juga dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga seperti mangkuk tembaga, piring tembaga, dan lain-lainnya. Dan juga tembaga dalam bentuk senyawa terusi atau blue vitriol itu digunakan untuk membunuh jamur. Selanjutnya adalah manfaat pada perak atau Ag. Perak biasanya digunakan dalam fotografi, juga digunakan dalam industri penyepuhan atau elektroplating, juga digunakan sebagai cat perak, pembuatan cermin perak, juga sebagai perhiasan, dan juga sebagai bahan mata uang. Selanjutnya emas. Emas, seperti yang kita ketahui, manfaatnya itu digunakan sebagai perhiasan, juga sebagai pembuatan gigi palsu, serta emas dengan kadar murni 24 karat itu digunakan untuk mengangkat sel kulit mati sehingga sel yang telah rusak itu dapat diperbarui. Juga digunakan sebagai bahan mata uang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.